Konstantinopel, benteng terakhir Kekaisaran Bizantium akhirnya takluk. Siapakah tokoh di balik penaklukan bersejarah ini? Namun isyarat Rasulullah dalam hadisnya belum semuanya terjadi. Masih ada penaklukan yang lebih dahsyat yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali melanjutkan kisah para pejuang Islam menaklukkan Imperium Romawi. Inilah perang dahsyat yang berlangsung berabad-abad. Perang Salib. Crusade atau perang yang dikenal juga dengan The Age of the Darkness atau abad kegelapan telah merenggut jutaan nyawa. Kisah heroik para pejuang dari kubu Islam maupun Kristen telah mengisi lembaran sejarah dunia dalam perebutan kota suci Yerusalem. Masih ingat bagaimana pasukan Islam di bawah komando Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah berhasil merebut kota Damaskus dan Yerusalem, serta beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai Kekaisaran Romawi Bizantium. Kaisar Heraklius dan pasukannya terpaksa mundur dan bertahan di benteng Konstantinopel. Inilah pertahanan terakhir Romawi Bizantium. Dan selama berabad-abad, pasukan Islam dari dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah belum berhasil menembus benteng kokoh Romawi. Sampai lahirlah seorang anak muda pemberani dari keturunan bangsawan yang alim, yang berhasil membuktikan sabda Rasulullah, kota Konstantinopel akan jatuh dan dikuasai umat Islam. Rasulullah SAW pernah mengirim beberapa utusannya ke para penguasa dunia, antara lain Kaisar Heraklius. Dalam suratnya, Rasulullah menyampaikan dakwahnya untuk memeluk agama Islam. Inilah salah satu surat Rasulullah yang ditulis untuk Heraklius. Bismillahirrohmanirrohim. Salamun ala manitaba al-huda amma ba'du. Sesungguhnya aku mengajakmu untuk memeluk agama Islam. Kalau kamu masuk Islam akan selamat dan Allah akan memberikan 2 pahala. Tetapi kalau kamu menolak, kamu mesti menanggung dosa orang-orang Arisiyin. Kaisar Heraklius cukup menghormati ajakan Rasulullah dan membalas dengan mengirim hadiah penghormatan, namun dia mengakui bahwa dirinya belum siap untuk memeluk Islam. Upaya menaklukkan kerajaan Romawi sudah dimulai pada masa Rasulullah yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah Islam. Sedangkan di masa sahabat, tepatnya pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Panglima Khalid bin Walid mampu merebut sebagian wilayah Romawi dan menguasai Damaskus serta Palestina atau Al-Quds. Tapi tetap saja, ibu kota Romawi Timur di Konstantinopel masih belum tersentuh. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang terkenal dalam sejarah Islam, setelah Khalid bin Walid hanya mampu membesarkan Al-Quds atau Palestina Al-Quds, tapi belum mampu menaklukkan Konstantinopel. Namun Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih bahwa perluasan Islam akan sampai ke Konstantinopel. Dari Abu Kubail berkata, ketika sedang bersama Abdullah bin Amr bin As, dia ditanya, kota manakah yang akan dibuka terlebih dahulu? Konstantinopel atau Rumiyah? Abdullah meminta kotak dengan lingkaran-lingkaran miliknya, kemudian dia mengeluarkan kitab. Abdullah berkata, ketika sedang menulis di sekitar Rasulullah, beliau ditanya, 2 kota ini manakah yang dibuka lebih dulu? Konstantinopel atau Rumiyah? Rasulullah menjawab, kota Heraklius dibuka lebih dulu, yaitu Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimin, Ibnu Abi Saibah, dan Al-Hakim. Rasulullah menyebutkan 2 kota yang mesti umat Islam taklukkan atau dikuasai, Konstantinopel dan Rumiyah. Konstantinopel sekarang bernama Istanbul yang berada di negara Turki. Dahulu kota ini berada di bawah kekuasaan Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks. Sedangkan apa yang dimaksud kota Rumiyah? Dalam kitab Mu'jam Al-Buldan dijelaskan bahwa Rumiyah yang dimaksud adalah ibu kota Italia hari ini.
Para ulama termasuk Syekh Albani pun menukil pendapat ini dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Al-Sahih. Kota Konstantinopel dipandang sebagai salah satu kota paling penting di dunia, didirikan pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium Konstantin. Kota ini menjadi tempat yang unik dan sekaligus menawan di dunia, sampai ada sebuah ungkapan. Kalau seandainya dunia ini disatukan dalam sebuah kerajaan, maka sudah pasti bahwa Konstantinopel adalah kota yang paling layak sebagai ibu kotanya. Sejak awal Rasulullah sudah mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad bin Hambal, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Sejarah mencatat penaklukan Konstantinopel dimulai sejak pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 668 Masehi di bawah komando anaknya Yazid bin Muawiyah. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang ikut berperang adalah Abu Ayyub al-Ash'ari. Walaupun berkali-kali melakukan penyerangan, tetap saja Muawiyah dan pasukannya belum bisa membebaskan atau menaklukkan kota tersebut. Sampai Abu Ayyub al-Ansari gugur sebagai syuhada pada peperangan tersebut. Sebelum wafat, Abu Ayyub pernah berpesan, "Jika saya meninggal, maka makamkan saya di titik terjauh yang bisa dicapai oleh kaum muslimin." Dan para sahabatnya menunaikan keinginan Abu Ayyub tersebut. Mereka melanjutkan peperangan itu sambil membawa jasadnya, dan sahabatnya berhasil menyelinap dan memakamkan beliau persis di sisi tembok benteng Konstantinopel di wilayah Golden Horn. Penaklukan Konstantinopel dilanjutkan oleh pemerintahan Abbasiyah, termasuk Khalifah Harun ar-Rasyid. Setelah Baghdad jatuh pada tahun 656 Masehi yang menjadi akhir dinasti Abbasiyah, usaha menaklukkan Konstantinopel juga diteruskan oleh kerajaan-kerajaan kecil di Asia Timur, terutama kerajaan Seljuk yang dipimpin oleh Alp Arslan, sampai ke generasi Daulah Turki Utsmani pada pemerintahan Murad II. Tetapi usaha mereka masih tetap menemui kegagalan. Setelah menunggu 8 abad, Allah mewujudkan impian umat Islam sebagaimana dalam hadis Nabi, "Dialah sebaik-baiknya pemimpin dengan pasukannya, sebaik-baiknya pasukan." Dialah sang penakluk Konstantinopel yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih, pemimpin ketujuh dari Daulah Utsmaniyah. Sejarah menceritakan bahwa Muhammad Al-Fatih adalah seorang yang saleh. Sejak balik, Al-Fatih tidak pernah meninggalkan salat wajib, salat rawatib, dan senantiasa mengerjakan saum sunnah. Setelah Al-Fatih diangkat menjadi raja menggantikan Sultan Murad II, ayahnya Al-Fatih langsung melanjutkan tradisi para pendahulunya, yaitu terjun langsung dalam penaklukan Konstantinopel. Al-Fatih menyiapkan 250.000 pasukan dalam usaha penaklukan kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih selain mempersiapkan pasukannya dengan berbagai seni dan strategi perang, juga menamakan nilai-nilai tauhid dan keislaman, sehingga memiliki ruh jihad. Karena inilah sesungguhnya senjata yang paling ampuh untuk meraih kemenangan. Untuk menaklukkan Konstantinopel, Al-Fatih lebih dulu membangun benteng besar di pinggir Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan Bayazid. Benteng Bosporus ini dikenal dengan nama Rumli Haisar, Benteng Rum. Benteng yang didirikan ini dijadikan sebagai pusat persediaan alat-alat perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Selain itu, Al-Fatih juga memberi perhatian khusus kepada armada laut dengan menyediakan 400 kapal. Karena Konstantinopel merupakan kota laut yang tidak bisa dikepung dengan sempurna tanpa adanya kekuatan armada laut. Al-Fatih sebelum melakukan penyerangan ke Konstantinopel mengadakan perjanjian dengan beberapa musuhnya, antara lain dengan Galagata, Hongaria, dan Venesia yang berdekatan dengan Konstantinopel. Salah satu isi perjanjiannya agar mereka tidak membantu Konstantinopel ketika terjadi peperangan, tetapi mereka tidak menyepakatinya. Ketika peperangan meletus, ketiga negara itu memihak dan menjadi sekutu Konstantinopel. Melihat persiapan perang Al-Fatih, Kaisar Bizantium segera mengutus seorang utusan kepada Paus, pemimpin tertinggi Katolik, untuk meminta bantuan. Tetapi pihak gereja Katolik tidak mau membantunya, karena Konstantinopel sebagai penganut gereja Ortodoks berbeda ajarannya dengan gereja Katolik yang dianut Paus. Pada 26 Rabiul Awal 857 Hijriah,
Bertepatan dengan 6 April 1453 Masehi, Al-Fatih memimpin langsung pasukannya untuk menaklukkan Konstantinopel. Al-Fatih tiba di sebelah timur, pasukannya dibagi kepada 3 bagian utama untuk menyerang lewat jalur darat. Karena Al-Fatih tahu Konstantinopel, kalau dilihat dari segi militer sangat kuat. Konstantinopel adalah kota dikelilingi laut dari 3 sisi, yaitu Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Tanduk Emas yang dilindungi oleh rantai besar untuk mengontrol lalu lintas kapal yang masuk ke dalam kota. Selain kekuatan militernya, kota ini juga dikelilingi garis pagar yang kokoh dan panjang, sehingga kota ini sangat sulit ditembus. Namun dengan segala kecerdikan dan keyakinannya, Al-Fatih tidak gentar. Ia sudah memperhitungkan dengan matang strategi untuk menaklukkan Konstantinopel. Al-Fatih menyiapkan pasukan yang dibekali dengan senjata yang kuat dengan memasang meriam di tepi pagar, dan pada waktu bersamaan armada laut yang sudah terlatih menyebar di perairan Marmara mengelilingi Konstantinopel dan mulai menembakkan meriam-meriam yang telah mereka letakkan di tepi pagar. Perlawanan dari Bizantium dipimpin langsung oleh Konstantin dengan menempatkan pasukannya di sekitar pagar dan benteng untuk memperkuat garis pertahanan. Para sekutunya, terutama dari Kristen Ortodok di Eropa pun berdatangan untuk membantu Raja Konstantin. Namun Kaisar Konstantin mulai gentar hingga ia meminta jalan damai dan bersedia membayar sejumlah uang, tapi Al-Fatih menolak segala bentuk tawaran tersebut. Pada 18 April 1453 Masehi, peperangan tak terelakkan lagi. Al-Fatih memerintahkan kepada pasukannya untuk menembakkan meriam-meriam yang sudah disiapkan dan berhasil membuka celah benteng Bizantium. Pasukan Al-Fatih mulai bergerak masuk untuk menerobos. Dan terjadilah pertempuran yang sengit. Namun Al-Fatih sadar bahwa kalau dia memaksa menerobos pintu utama, perjuangannya akan mendapatkan perlawanan yang hebat. Maka Al-Fatih merubah siasat perangnya. Al-Fatih kemudian menyuruh armada lautnya agar bergerak menuju tanduk emas benteng Konstantinopel ketika musuh sedang lengah. Ada sekitar 70 kapal perang yang dikerahkan dan berhasil merapat ke benteng tanduk emas. 2 hari kemudian pada 22 April 1453 Masehi, penduduk kota Konstantinopel terbangun oleh gema takbir pasukan Al-Fatih yang sudah berada di tanduk emas. Mereka dikejutkan oleh kapal-kapal Al-Fatih yang telah menguasai perairan tersebut. Tak lama, tembakan meriam pun menggempur benteng tanduk emas hingga membuat panik Kaisar Konstantin dan pasukannya. Strategi lainnya yang mengagumkan. Al-Fatih menggali terowongan bawah tanah dari tempat yang berdekatan dengan dalam kota atau jantung kota Konstantinopel. Kemudian pasukan Al-Fatih membuat benteng yang terbuat dari kayu berukuran sangat besar dan tinggi. Benteng ini terdiri dari 3 tingkat dengan ketinggian melebihi pagar-pagar yang mengelilingi Konstantinopel. Benteng ini dilapisi tameng dan kulit yang dibasahi air agar bisa menahan api. Di setiap benteng ditempatkan beberapa orang. Tingkat paling atas telah disiapkan pasukan pemanah. Strategi perang Al-Fatih berhasil melumpuhkan perlawanan Bizantium. Meskipun pasukan Konstantin sudah terdesak, namun sang kaisar tak mau melarikan diri. Ia tetap berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan kota kebanggaan Bizantium ini. Pada 29 Mei 1453 Masehi, bertepatan dengan 20 Jumadil Ula 857 Hijriah, tepatnya pada pukul 1 dini hari, sambil mengumandangkan takbir, para pejuang Islam melancarkan serangan besar-besaran, hingga pasukan Bizantium mulai ketakutan dan mulai menabuh lonceng-lonceng gereja sebagai tanda bahaya. Kebanyakan mereka berlindung dalam gereja. Pasukan Al-Fatih terbagi kepada 2 kelompok dengan fokus serangan diutamakan ke wilayah Lembah Likus. Al-Fatih turun langsung untuk memimpin langsung penyerangan ke wilayah ini. Penyerangan pertama dilakukan oleh 1 kelompok. Setelah selesai, kelompok yang kedua maju saling bergantian untuk berperang. Akhirnya kelompok kedua berhasil mencapai pagar Konstantinopel yang kemudian diganti kelompok ketiga hingga bisa menembus pagar. Pertempuran juga terjadi di area laut. Armada laut Al-Fatih menghujani pasukan Bizantium dengan meriam-meriam besar sehingga pasukan Bizantium bercerai-berai. Ketika Kaisar Konstantin melihat panji-panji Utsmani berkibar di atas benteng-benteng bagian utara kota Konstantinopel, sang kaisar pun yakin bahwa sudah tidak ada lagi gunanya mempertahankan kota Konstantinopel. Ia pun segera melepaskan pakaiannya supaya tidak dikenali oleh pasukan Al-Fatih.
Dia turun dari kuda dan terus berperang hingga terbunuh di medan perang. Setelah tersiar kabar kematian sang kaisar, pasukan Konstantin makin lemah. Sebaliknya Al-Fatih bersama pasukannya langsung memasuki kota dan merebut Konstantinopel dengan teriakan kemenangan. Selama 54 hari, pertempuran berlangsung. Tepatnya pada 29 Mei 1453 Masehi, sebelum matahari tepat berada di atas kepala, akhirnya kota Konstantinopel takluk di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih dari Daulah Utsmaniyah. Al-Fatih kemudian turun dari kudanya dan bersujud kepada Allah sebagai tanda syukur atas perjuangannya. Dan tidak lupa pula, Al-Fatih menyampaikan selamat kepada para pasukannya atas kemenangan yang telah diraih. Al-Fatih mendoakan mereka yang gugur, insya Allah sebagai syahid. Al-Fatih menyampaikan pesan kepada pasukannya agar mereka melindungi para tawanan dan masyarakat yang ada di kota itu supaya diperlakukan dengan baik dan lemah lembut. Sejak saat itu, ibu kota Khilafah Bani Utsmani berpindah ke kota ini dan menjadi pusat peradaban Islam dan dunia selama beberapa abad. Kemudian kota ini dibangun dengan segala bentuk keindahan, perpaduan antara seni Eropa Timur dan Arab. Gereja dan tempat ibadah non-Muslim dibiarkan berdiri. Sementara Khalifah membangun gedung dengan arsitektur yang tidak kalah cantiknya dengan gedung-gedung sebelumnya. Keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel, banyak kawan ataupun lawan kagum terhadap kepemimpinannya serta strategi perangnya. Al-Fatih jugalah yang mengganti nama Konstantinopel menjadi Islambul yang mempunyai arti kota Islam. Tapi kini nama tersebut telah diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi Istanbul, seperti yang kita kenal sampai sekarang. Untuk memperingati jasa-jasa Al-Fatih, Kemal Atatürk membangun Masjid Al-Fatih di sebelah makamnya. Sultan Muhammad Tsani atau yang lebih dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 26 Rajab tahun 833 Hijriah atau 20 April 1429 Masehi. Beliau menghabiskan masa kecilnya di kota Adrena. Ayahnya Sultan Murad II mendidik beliau agar menjadi pemimpin yang kuat dan saleh. Berbagai ilmu militer dan keterampilan perang, mulai bermain pedang, memanah, dan berkuda dikuasai Al-Fatih. Dalam bidang keagamaan, ayahnya mendatangkan beberapa ulama terkemuka untuk mendidiknya. Di antara gurunya adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Quroni, yang sangat terkenal reputasi keilmuannya hingga dijuluki Abu Hanifah pada zamannya. Al-Fatih juga sangat gemar mempelajari sejarah peradaban Islam hingga ia tumbuh menjadi pemuda yang berwawasan luas dan berakidah kuat. Ia terkenal rajin beribadah dan jarang terlewat untuk sholat berjamaah di masjid. Ia dikenal sebagai penguasa yang sangat dekat dengan rakyatnya dan para ulama hingga ia begitu dihormati dan dicintai rakyatnya. Berbagai akhlak mulia disematkan pada pribadi Al-Fatih. Ia adalah sosok pemimpin yang kuat, adil, dan bertakwa kepada Allah. Inilah yang menjadi kunci utama keberhasilan beliau dan tentaranya dalam menaklukkan Konstantinopel. Kota yang pernah dijanjikan Rasulullah SAW akan ditaklukkan oleh pemimpin sebaik-baiknya pemimpin. Ia adalah Sultan Muhammad Tsani yang dijuluki Al-Fatih atau sang penakluk karena berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Al-Fatih naik tahta menggantikan ayahnya pada tahun 855 Hijriah pada usianya yang sangat muda, 19 tahun. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa ketika Al-Fatih naik tahta usianya 22 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Daulah Utsmaniyah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga Eropa dan Afrika. Setelah menyerahkan kekuasaannya pada sang anak, Sultan Murad lebih banyak mengasingkan diri untuk beribadah. Al-Fatih mengirim surat kepada ayahnya supaya tidak berdiam diri, melupakan urusan kenegaraan. Al-Fatih memahami dan menguasai masalah tata negara dan administrasi. Salah satu kemajuan di bidang tata negara adalah di bidang pendidikan dan perekonomian. Selama kepemimpinannya, Istanbul dalam waktu singkat disulap menjadi negara maju dengan perekonomian yang sangat sukses. Al-Fatih dikenal juga sebagai pakar di bidang ketentaraan, sains matematika, dan bahasa. Al-Fatih sudah menguasai 6 bahasa asing ketika umurnya masih 21 tahun.
Penaklukan Konstantinopel menjadi ciri-ciri akhir zaman. Setelah umat Islam menguasai kota ini, tersiarlah kabar munculnya Dajjal. Penaklukan Konstantinopel yang dilakukan Muhammad Al-Fatih berlangsung dengan peperangan yang dahsyat. Sementara Rasulullah dalam hadisnya kembali mengisyaratkan penaklukan Konstantinopel tidak melalui jalan peperangan. Siapakah mereka? Sebagian para ulama berpendapat mereka adalah bangsa Romawi yang pada akhir zaman sudah memeluk agama Islam. Apalagi pada saat kota Konstantinopel ditaklukkan oleh Al-Fatih, banyak penduduk kota itu yang semula beragama Kristen Ortodoks berpindah kepada agama Islam. Namun Ibnu Katsir berpendapat lain. Mereka adalah keturunan Al-Ais bin Ishaq. Mereka lain disebut dalam hadis sebagai penakluk kota Konstantinopel jilid kedua. Mereka menyebar di wilayah Khurasan, yaitu di sekitar Afghanistan, Pakistan, Irak, dan Iran. Mereka yang disebut dalam hadis Nabi, pasukan yang membawa bendera hitam dan menjadi pasukan pembela Imam Mahdi. Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim bahwa kedudukan bangsa Arab akan diganti oleh bangsa lain karena banyak yang berpaling dari ajaran Tauhid. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Muhammad ayat 38. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Para sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah, jika kita berpaling, siapakah yang akan menggantikan tempat kita? Nabi meletakkan tangannya yang penuh berkah ke atas bahu Salman Al-Farisi dan bersabda, "Dia dan kaumnya yang akan menggantikanmu. Demi zat yang jiwa berada dalam genggamannya, jika agama ini bertaburan di Suraya, maka sebagian dari orang Persia akan mencarinya dan memegangnya." Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, akan keluar suatu kaum dari arah timur, mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Dan dalam hadis lain Rasulullah mengabarkan, dari Khurasan akan keluar beberapa bendera hitam. Tak sesuatu pun bisa menahannya, sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Baitul Maqdis. Kapan peristiwa besar ini akan terjadi? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha Tahu. Nah pemirsa, mudah-mudahan serial penaklukan Romawi ini selain menambah hasanah pengetahuan kita, juga bisa dijadikan hikmah dan pelajaran. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.